Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa mawala amma ba'du. Perkenalkan, nama saya Dery Rahman, NPM 2021010175. Baiklah, saya di sini akan menjelaskan ilmu filsafat hukum Islam. Yang pengampu nih Dr. Hervin SHMH, Hervin Yogi Pradika MH, yaitu mengenai objek hukum, subjek hukum Islam. Jadi hukum dalam konsep ilmu usul fiqh dibagi dua, yaitu macam-macamnya, yaitu hukum taklifi dan hukum wadi. Secara terminologi, hukum adalah kitab Allah yang berhubungan dengan perbuatan mukallaf dalam bentuk-bentuk dalam bentuk al-i'tiqad, al-takyir, dan al-wadi. Yang maksudnya dengan kitab adalah firman Allah Subhanahu wa ta'ala yang berupa perintah-perintah atau larangan-larangan Allah. Juhaya S. Praja menyebut kitab sebagai al-mukatabih, yakni produk dari kitab yang berupa perbuatan hukum. Juhaya Praja juga menyatakan bahwa yang dimaksud dengan al-i'tiqad imperatif ialah tuntutan untuk melakukan sesuatu perbuatan atau untuk tidak melakukan suatu perbuatan. Jika dilaksanakan akan mendapat dosa dan siksaan, disebut dengan wajib. Sedangkan tuntutan yang harus ditinggalkan jika dilakukan akan berdosa dan mendapatkan siksaan disebut dengan haram. Al-takyir fakulti ia apabila hakim memberikan sesuatu yang pada al-takyir fakulti ialah apabila hakim memberikan pilihan kepada mukallaf untuk melakukan sesuatu perbuatan atau tindakan melakukan yang disebut al-ibahah. Perbuatan disebut dengan mubah. Ada beberapa hukum taklif, yaitu ijab, yaitu firman yang menuntut suatu perbuatan dengan tuntutan yang pasti. Yang kedua itu nadab, yaitu firman yang menuntut untuk perbuatan dengan tuntutan yang tidak pasti. Menurut ulama Hanafi, hukum taklif dibagi menjadi yaitu fardu, wajib, tahrim, karahah, tajih, nadi, dan ibahah. Menurut ulama Hanafiyah, jika suatu perintah didasarkan pada dalil yang pasti seperti Al-Quran, hadis mutawatir, hadis yang berkesinambungan perintah, itu disebut dengan perintah fardu. Tetapi jika perintah itu berdasarkan pada dalil yang jani, perintah itu dinamakan wajib. Demikian pula yang dengan larangan, jika larangan itu berdasarkan pada hal yang qat'i disebut haram. Sebaliknya, jika larangan itu didasarkan pada dalil yang jani, maka tergolong pada hukum makruh. 5 atau 7 jenis hukum tersebut dinamakan dengan taklifiyah, yaitu artinya tuntutan atau memberi beban. Taklifiyah disebut pula sebagai jenis perbuatan hukum. Hukum wad'i yang difirmankan Allah menjadikan sesuatu sebagai sebab adanya yang lain, masyhur, atau sebagai penghalang mani adanya yang lain. Hukum wadi dibagi menjadi 3, yaitu sebab, syarat, dan mani. Ijtihad sebagai metode penghukum. Ijtihad berasal dari kata ijtihad, artinya al-makah, sulit, berarti susah atau sukar. Menurut Rahmat Syafi'i, secara etimologi kata ijtihad artinya kesulitan dan kesusahan. Al-Makkiyah
juga diartikan dengan kesanggupan dan kemampuan. Atau kata judah yang selanjutnya majadi ijtihad diartikan sebagai pekerjaan yang dilakukan dengan sungguh-sungguh dan menggunakan suatu tenaga. Ijtihad ialah usaha maksimal untuk mendapatkan sesuatu. Jika tidak dapat disebut ijtihad, melainkan takfir, berpikir biasa dan sederhana. Jadi itulah penjelasan objek dan subjek hukum Islam, filsafat hukum Islam. Ya, ini diampu oleh dosen Ervin Yogi Pradika MHI. Semoga kita mendapatkan ilmu, saya mendapatkan ilmu dan ilmunya bermanfaat. Ilmu bukanlah segala sesuatu, akan tetapi tanpa ilmu menjadi hal yang menjadi penting. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.